Halo Sobat Tombo Kangen, kali ini Tombo Kangen Channel akan membahas tokoh wayang Bagong yang ikut dikebumikan bersama jenazah Ki Seno Nugroho. Monggo sami di like lan di subscribe channel menika supados semangat ndamel video-video budaya. Sugeng midhangetaken. Tokoh Bagong sendiri merupakan lakon yang paling sering dibawakan Ki Seno Nugroho di setiap pagelaran wayang kulit yang ia pentaskan. Sobat Tombo Kangen, wayang sendiri menurut buku-buku Jawa berasal dari Jawa asli. Wayang sudah disebut dalam prasasti Kuti yang ditemukan di Joho Sidoarjo, Jawa Timur tahun 842 Masehi, berasal dari kerajaan Mataram kuno. Pada masa kerajaan Demak tahun 1478, wayang merupakan media yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Wayang Punokawan merupakan kisah 4 tokoh pewayangan termasyhur di tlatah Jawa, diyakini merupakan kreasi Sunan Kalijaga. Dikisahkan Semar merupakan penjelmaan seorang dewa bernama Bathara Esmaya yang diturunkan ke dunia oleh ayahnya Sang Hyang Tunggal untuk mengasuh keturunan adik Semar yaitu Bathara Guru. Kemudian dalam mengemban tugasnya, Semar mengangkat 2 anak yaitu Gareng dan Petruk. Keduanya meminta dicarikan teman. Sang pemilik alam semesta bersabda bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri. Seketika itu, bayangan Semar berubah menjadi seorang manusia dan selanjutnya diberi nama Bagong. Sosok Bagong bertubuh bulat, gemuk, pendek dengan mata dan mulut yang lebar. Bagong digambarkan sebagai sosok yang paling lugu dan kurang mengerti tata krama. Gaya bicara Bagong cenderung ceplas-ceplos apa adanya. Meskipun demikian, orang lain tetap bisa memakluminya. Watak banyak bercanda, pintar membuat lelucon, bahkan terkadang saking lucunya menjadi menjengkelkan. Di satu sisi, Bagong adalah sosok yang memiliki sifat jujur dan memiliki sejumlah kesaktian. Yang dapat dipetik dari sosok Bagong adalah mencontohkan sikap jujur yang menjadi salah satu modal dalam hidup bermasyarakat. Namun di satu sisi, dimanapun berada harus menjaga tata krama. Pada zaman kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan putra dari Sultan Agung Hanyokorokusumo, yaitu Amangkurat I, bertahta tahun 1645 yang terkenal sebagai raja yang sewenang-wenang, dan kala itu Raja Amangkurat I bekerja sama dengan penjajah Belanda. Dalam hal kesenian terjadi perpecahan. Seni wayang kulit terbagi menjadi 2 golongan masa itu, yaitu golongan Nyai Panjang Mas yang anti Amangkurat I dan golongan Kiai Panjang Mas yang sebaliknya. Dalam golongan Nyai Panjang Mas selalu menggunakan tokoh Bagong untuk mengkritik penjajah Belanda, sehingga pihak Belanda tidak menyukai tokoh Bagong. Sedangkan dalam golongan Kiai Panjang Mas menghilangkan tokoh Bagong. Dalam perkembangan selanjutnya saat terjadi perjanjian Giyanti, yaitu membagi wilayah kerajaan menjadi 2, yaitu Keraton Jogja dan Keraton Solo. Keraton Jogja mempertahankan aliran Nyai Panjang Mas yang mempertahankan tokoh Bagong dalam Goro-Goro Punokawan. Sedangkan Keraton Solo menganut aliran Kiai Panjang Mas yang hanya memiliki 3 orang Punokawan saja, Semar, Gareng, dan Petruk dalam setiap pementasan mereka. Akhirnya pada zaman kemerdekaan Indonesia, Bagong bukan lagi milik Yogyakarta saja. Para dalang aliran Surakarta pun kembali menampilkan 4 orang Punokawan dalam setiap pementasan wayang mereka. Ki Seno sukses memainkan karakter Bagong hasil dari adopsi gaya dalang Ki Sukron Suwondo yang berasal dari Blitar yang kemudian dieksplor sendiri oleh Ki Seno. Di tangan Ki Seno selain kocak, Bagong mempunyai banyolan yang kekinian, cerdas, nekat dan lucu. Sampai saya pun gemes dengan tokoh Bagong ini.
Meski berkali-kali saya putar, tapi tidak pernah bosan. Dalam pegelaran wayang Kiseno, Bagong dikisahkan sebagai ketua pemuda Karangkadempel, mempunyai istri yang bernama Senok, kadang-kadang bernama Samiem, yang badannya gemuk, selalu mempertanyakan asal-usul dan sampai berani naik ke hayangan. Wayang kulit Bagong bertrening merah adalah khas milik Kiseno, yang sebenarnya dahulu adalah pemberian dari Ki Sukron Suwondo. Kiseno meminta wayang Bagong itu sesaat setelah diundang mendalang di tempat Ki Sukron. Kiseno tidak mau dibayar dengan uang, namun meminta wayang Bagong bertrening merah untuk dibawa ke Jogja sebagai teman bekerja. Bagong Treneng Abang itu setelah di Jogja menjadi viral. Tokoh Bagong di tangan Pak Seno ini seperti hidup, mewakili sosok rakyat kecil yang vokal, cerdas, dan lucunya ora jamak-jamak. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi, ya tuthuk modar kowe. Deng-deng yakin kula ora ngapusi. Kiseno melakukan lompatan besar dengan menjadikan pertunjukan wayang kulit menjadi sangat menarik. Bagong yang kerap dimainkan oleh Kiseno sukses membuat penggemarnya jatuh cinta dan akhirnya mencintai wayang. Namun pada Selasa 3 November 2020, Tuhan telah memanggil dalang kondang ini. Dalam pemakamannya di pemakaman Semaki, jenazah Kiseno dikuburkan bersama dua wayang, yaitu Bima dan Bagong bertrening merah. Selamat jalan Pak Seno Nugroho, kembali ke haribaanmu. Semoga amal ibadahmu menjadi penerang di alam kuburmu, dan karya-karyamu akan selalu terpatri untuk Indonesia, dan para generasi muda selalu bangga akan seni tradisi wayang khas Indonesia. Semoga liputan ini bermanfaat untuk pemirsa. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dah. So dadi wong kang dipercaya